Pagi ini saya akan mengambil tema bonus bagi penduduk surga dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia itu, Pak. Jadi penduduk surga itu nanti dikasih bonus tambahan lagi, ya, berupa melihat wajah Allah. Kayak apa wajahnya Allah? Hanya Rasul memberikan gambaran. Kalau kita bisa menyaksikan bulan purnama pada malam hari itu, ya, terang kan, tanpa ada hujan, tanpa ada awan, maka seperti itulah kita akan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti kita menyaksikan bulan purnama atau menyaksikan matahari di siang hari tanpa ada awan, jelas seperti itu. Saya akan kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Rasulullah SAW, "Iza dakhala ahlul jannatil jannata." Ya. Ketika hamba Allah selesai perhitungan tuh masuk surga, ya, udah beres semua, pokoknya udah gak ada lagi tuh, ya, masuk surga nih hamba Allah nih. Kemudian Allah berkata kepada kita yang masuk surga nih, ya, insyaallah, amin ya. Amin. Kata Allah, turiduna syai'an azidukum. Ahli surga, Allah ngomong begitu tuh, Pak. Udah akrab. Mau nggak kalian aku tambahkan sesuatu yang akan memberikan kelezatan kepada kalian, kenikmatan kepada kalian, kesenangan kepada kalian, ya. Turiduna syai'an azidukum. Mau nggak aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang menyenangkan dan melezatkan kalian? Wa yaquluna, lalu kita menjawab, Pak. Kita menjawab, ya Rabb, wahai Allah, alam tubayyidna wajhina, ya Rabb, bukankah engkau telah membersihkan kulit kami nih, ya? Karena di antara mereka itu ada yang selesai dari neraka, ya, ada yang langsung, ada yang dari neraka sebentar, ada yang neraka lama tuh, sehingga wajahnya hitam kan. Lalu ketika masuk surga berubah jadi putih. Mereka bilang, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membersihkan kulit kami hingga putih bersih dan berseri? Alam tudkhilna jannatak, bukankah engkau ya Rabb telah memasukkan kami ke dalam surgamu yang penuh kenikmatan ini, ya. Alam tunajjina minan nar, bukankah engkau ya Rabb telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka? Kita ngomong, Pak, di hadapan Allah tuh, ya. Belum kelihatan wajahnya tuh, dia ngomong tuh, kata Nabi, belum nampak, hanya suaranya saja tuh. Lalu qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, fayakshiful hijab. Rasul bilang, kemudian Allah membuka hijab dirinya tuh, Pak. Tabir yang selama ini tertutup di surga pun tidak semua orang bisa melihat wajah Allah, ada tabir, ya. Rasul bilang fayakshifu hijab, lalu Allah membuka hijabnya. Lalu kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Ini kata Nabi nih, Pak. Maka semua hamba Allah ada dalam surga itu tidak ada yang bisa dia dapatkan, sesuatu yang dia dapatkan yang menyenangkan dia, yang dia sukai, yang dia cintai itu, Pak, kecuali memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kecuali memandang wajah Allah tuh, lupa tuh, Pak, kenikmatan surga yang lain tuh, Pak.
Padahal surga itu udah nikmat kan. Mala ainur at wala udhunun safat wala taraka bil basar. Pemandangan surga itu enggak ada yang pernah bisa mentandingi di dunia. Pemandangannya, harum baunya, tuh suasananya, makanannya, minumannya, kendaraannya, buah-buahnya, semuanya, ya. Gak ada bisa menandingi, ya. Tapi itu semua lupa, Pak, ketika kita menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perbandingan, Pak, dulu mohon maaf nih ya, waktu masih muda, ya, kan ada istilah ta'aruf ya, pacaran, punya pacar. Ada yang pantun punya pacar kan? Punya ya, banyak ya, kayak gitu ya. Itu Pak, senangnya bukan main Pak. Nah, rasanya sebulan itu kelamaan, pengen buru-buru ketemu tiap hari, ya. Saking senangnya Pak. Dalam sejarah Islam, ya, tapi bukan hadis Pak ya. Ada namanya Laila Majnun. Pernah dengar Bu ya? Ibu pernah dengar kan? Nama Laila Majnun. Seorang wanita cantik. Dia punya pacar namanya Qais. Tapi orang tuanya nggak setuju, ya. Tidak suka dengan Qais nih. Kalau orang baik kan, Pak. Qais nih sampai tergila-gila gitu ya. Dulu ada film namanya Romeo and Juliet, sama tuh kisahnya. Dalam budaya Cina namanya Sampek Engtai, ya gitu ya. Bapak-bapak yang suka baca romansa hafal gitu ya. Kalau dalam versi Indonesia Rojali dan Rohana gitu ya. Nah gitu. Ya betul ya. Jadi Qais ini tergila-gila Pak. Untuk ketemu Laila nggak bisa Pak, nggak bisa. Dia merasa cukup senang, bahagia dan nyaman, ya. Sekalipun nggak ketemu dengan pacar kekasihnya yang dia cintai itu, asal ketemu gang rumahnya tuh Pak, memandang rumahnya itu udah cukup, dia bahagia Pak. Qais tuh Pak, saking tergila-gilanya kepada Laila, memandang rumahnya aja udah cukup puas. Pernah suatu kali dia ikut rombongan domba Pak, domba ya, domba itu rombongan, dia seperti domba Pak, lewat di depan rumahnya tuh rombongan domba ini banyak nih, dia giring tuh, dia bayar tuh pemilik domba yang banyak, dia ikut rombongan domba itu menunduk Pak, semata-mata karena pingin lihat Laila, ya tuh ngelihat rumahnya dia udah seneng. Sama seperti kita kalau Bapak pergi umroh, pergi haji tuh, memandang rumah Allah di Mekah tuh, Ka'bah yang dijadikan kiblat, Bapak mesti menangis tuh, ya. Air mata kita mengalir, tidak sengaja tuh menetes. Oh ternyata ini rumah Allah itu sebuah batu, susunan batu yang berwarna hitam tuh, seluruh dunia orang tertuju ke sana Pak. Betapa senangnya kita Pak. Pertama kali loh ya, pertama kali melihat Ka'bah Bapak kan haru setidaknya, ya. Bahkan meneteskan air mata tuh, ya. Ketika habis miqat itu turun dari mobil, taruh barang di hotel, jalan tuh. Ke Makkah tuh, lihat kiblat tuh. Begitu nginjakan kaki di teras Masjidil Haram tuh, Bapak menangis Pak, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wah, haru, mesti haru Pak. Sekalipun Bapak pergi tiap bulan ke sana, ya, katakanlah setahun sekali umroh, tetap Bapak akan meneteskan air mata dan ada rasa haru. Saking senengnya baru ketemu rumah Allah. Paham ya? Apalagi ketemu wajah Allah nih Pak. Mau dengan kekasih aja kita sedang, ya. Dengan pacar kita kan senang Pak. Bikin surat, ya. Pernah ku menderita, selalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh panah asmara. Senang tuh ketemu pacar Pak. Ini ketemu Allah, ya. Luar biasa Pak. Oke, itu
kita harus berusaha untuk mendapatkan bisa ketemu Allah tuh melihat wajahnya. Syaratnya apa? Nanti Bapak Ibu baca surat Yunus ayat 26 ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah ahli surga yang akan kekal tinggal di surga itu. Orang yang sudah diputus masuk surga selesai Pak, dia nggak akan dipindahkan lagi ke tempat lain. Udah masuk surga sudah selesai. Khalidun, selama-lamanya. Dulu Nabi Idris Pak, ya Nabi Idris nih ya, dia minta kepada Allah, pengen nyoba mati itu kayak apa, pengen nyoba sakratul maut itu kayak apa. Dikabulkan Pak, meninggal dia. Kemudian singkat cerita, ada dalam barzah, di dalam akhirat ya, dalam kubur. Dia minta lagi, ya Rabb, pengen masuk surga saya. Kayak apa sih surga itu? Dimasukkan dalam surga Pak, masuk dalam surga itu. Karena baca tadi hum fiha khalidun itu ya, dia yakin bakal masuk surga, dia akan dipindahkan. Apa dia ceritanya? Dikeluarkan mau, nggak bisa, kamu belum mati, dia bilang, harus balik ke dunia. Ya. Sebelum keluar dari surga itu sendalnya ditinggalin, paham Mbak? Sendalnya tuh tinggalin. Keluar surga dia bilang sama, ya Rob, engkau keluarkan gue dari surga, tapi sendalku tinggalan di dalam, paham nggak Pak? Akal-akalan Nabi Idris Pak. Ya. Seorang Nabi akal-akalan juga loh. Sendal saya ketinggalan. Yaudah ambil dulu dah, ambil dulu dah. Nggak mau keluar Pak. Kenapa? Dia baca hum fiha khalidun. Karena penduduk surga itu akan kekal di dalamnya. Ya. Apa syaratnya untuk bisa kekal dan bisa melihat wajah Allah itu? Tadi tuh, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang muhsin, husna itu muhsin, ya, akan Allah balas dengan ganjaran surga. Wa ziyadah, dan ditambahkan tuh. Tambahnya itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti baca tafsirnya Bapak boleh di rumah ya. Surat Yunus 26. Mana wa ziyadah tuh tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah teruskan wala tarhaqu wujuhahum qataru wala zillah, dan tidak ada apa. Orang kalau suka pernah kena main api itu ya, kan hitam wajahnya ya, bekas main api, asap itu hitam. Allah bilang wala tahaku juga, maka tidak ada kesan kau telah bermain api itu ya. Bersih semuanya dan tidak ada rasa penghinaan. Orang-orang yang muhsin ini Pak ya, muhsin itu maka dia bukan hanya melihat surga, tapi wajahnya bersih seri dan tidak dihinakan. Apa muhsin itu? Muhsin itu adalah tingkat tertinggi dalam Islam. Kan dulu kita pernah belajar tuh tentang Ummu As-Sunnah, hadis-hadis induk. Kalau Bapak baca kitab Muslim, Sahih Muslim, ya, kitab hadis Muslim nih, bab pertama tuh tentang Ummu As-Sunnah, tentang Islam, iman dan ihsan. Orang menyebutnya hadis Jibril. Dibuka tuh Sahih Muslim yang bab pertama tuh. Jadi dulu ceritanya gini, ada Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang maksudkan Islam? Lalu Rasul baca tentang rukun Islam. Tanya lagi Jibril, ya Rasulullah, apa itu iman? Rasul jawab rukun iman. Jibril tanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Rasul jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'il lam takun tara fa innahu yaraka. Rasul jawab, yang dimaksudkan ihsan tingkat yang paling tinggi nih Pak adalah jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita seakan-akan melihat Allah di depan mata kita tuh, di hadapan kita tuh.
Kalau itu nggak sanggup mewujudkan Allah hadir di tempat kita tuh menghadap Allah nih, sama ketika kita menghadap kiblat di Mekah tuh ya. Kalau itu tidak sanggup, maka bayangkan bahwa engkau seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Jadi ada dua tubuh yang masukkan Islam. Yang pertama, kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita berbuat ibadah, amal soleh, seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Kalau itu nggak sanggup Pak Bu ya, karena ada hambatan di dalam mewujudkan tadi itu, maka yang kedua, meyakini bahwa Allah selalu menyaksikan kita. Itu yang namanya muraqabah. Bapak saum kemarin tuh ya, Ramadan ya. Bapak pergi jalan-jalan, keluar dari rumah, jauh di pengawasan keluarga, jamaah Masjid Muhajirin ya, atau DKM, nggak ada yang ngeliat lah, tetangga teman nggak ada yang ngeliat. Apakah kita semua berani minum, makan di jalan? Enggak Pak, nggak ada yang lihat. Nah, di kantor, di pasar, di kebun ya, di gunung, selama Ramadan siang hari itu nggak berani minum setetes air pun Pak ya. Nggak berani nyalain rokok tuh, nggak berani, padahal nggak ada yang lihat Pak. Itu karena kita memiliki sikap muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu 1 bulan, dan Bapak Ibu telah buktikan itu ya. Sikap muraqabah selama Ramadan itu merasa diawasi, apalagi sholat ya. Rasul bilang, inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya jika seseorang di antara kalian berdiri melaksanakan sholat, sesungguhnya engkau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhadapan dengan Allah. Kita sholat itu ya. Kalau nggak sanggup berhadapan dengan Allah itu ketika sholat itu, yang kedua tadi itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu baca surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220 ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Ini panjang Pak. Asy-Syu'ara ini suratnya sama hampir dengan Al-Baqarah, panjang sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin." Asy-Syu'ara 217. Kata Allah nih, wahai hambaku, hendaklah kalian bertawakal, menyerahkan diri semuanya kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Pengasih Penyayang. Azizur Rahim itu Maha Perkasa dan Maha Pengasih Penyayang. Hendaklah engkau bertawakal segala urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan, tentang sulitnya bisnis, tentang ilmu, tentang ibadah, tentang sekolah, tentang rumah tangga. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bisa merubah segalanya. Allah bisa merubah malam yang gelap gulita menjadi siang yang terang benderang. Allah mampu. Allah bisa hentikan hujan deras. Allah bisa turunkan hujan di gurun Sahara. Allah cuma ngomong, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah nih Pak, kalau pengen Pak ya, orang sakit sembuh seketika, kun fayakun. Banyak hadis. Sebaliknya orang sehat, jika menghadapi sakit seketika ya, tiba-tiba jatuh dari pohon mangga, sakitnya begitu mudahnya Allah. Sebaliknya menyembuhkan mudah. Nanti baca hadis Muslim itu tentang orang botak Pak, seketika diusap saja tumbuh rambutnya gondrong ya. Orang buta diusap mukanya bisa melihat seketika. Orang penyakit kusta diusap badannya sembuh seketika. Sebaliknya orang gondrong karena tidak bersyukur
botak lagi dia. Ya. Orang melihat karena tidak bersyukur, buta lagi dia. Tuh. Kata Allah tadi itu, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Hendaklah serahkan urusan itu kepada Zat yang Maha Perkasa, ya, Maha Pengasih Penyayang. Allah teruskan, alladzi yaraka hina takum, yaitu Zat yang Maha melihat ketika engkau berdiri sholat. Nih, Allah ngomong kepada kita, saya tuh kata Allah, ana nih, ya, aku nih melihat kamu waktu kamu berdiri tuh waktu sholat itu. Ada sop depan, sop tengah, atau sop belakang. Bukan sop buntut ya. Saf, jangan sop. Saf depan, tengah, belakang. Allah lihat itu Pak. Wa taqallubaka fis sajdin. Dan Allah juga Maha melihat ketika kamu sujud, 2 kali sujud tuh. Allah lihat Pak. Surat Asy-Syu'ara, ya, untuk Bapak meyakini, oh ternyata Allah menyaksikan kita berdiri, kita sujud. Dan jangan kira di antara orang yang berdiri atau sujud itu sama, tidak Pak. Ya, tidak sama. Sekalipun kita bersebelahan, ya, berdiri nih, sama-sama dari pesantren, ya, sama-sama SAG, sama-sama tamatan Saudi, tamatan Mesir, sama nih Pak. Sama-sama preman, sama-sama PNS, berdiri menghadap Allah tidak sama di hadapan Allah. Kenapa? Mungkin yang satu dia pikirannya kemana-mana, kunci mobilnya hilang, waduh, kunci rumahnya hilang, kepikiran tuh waktu saat itu. Ini tagihan listrik, PAM belum dibayar, kredit motor, mobil belum lunas, rumah surat harus perpanjang, kepikiran semua tidak sama. Ada di antara mereka yang khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bukan hanya sekedar dia merasa diawasi, tapi dia meyakini saya sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, Pak. Ini yang menentukan nanti berapa besar ganjaran paling dia dapatkan sekalipun sholatnya bareng. Yang satu dapat 27 derajat karena khusyuk, yang satu mungkin cuma dapat 1 derajat karena main-main. Tapi memang dapat, ya. Pertama dia gugur kewajiban, pahala niat 1 dapat, tapi paling tidak sempurna, tidak cukup untuk mendapatkan derajat muhsin, derajat ihsan itu Pak. Hati-hati kita dalam meyakini ibadah ini, yakinkan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu. Dan juga pada ibadah-ibadah lain, bukan hanya sholat, bukan hanya saum, yang harus kita anggap Allah itu ada di depan kita dan harus diusahakan sungguh-sungguh. Orang yang pengen nyampe pada derajat muhsin harus sungguh-sungguh. Nanti Bapak Ibu bisa baca surat Al-Ankabut ayat 69, ya, Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu fina linahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, dan mereka-mereka yang beribadahnya sungguh-sungguh, benar-benar, gak main-main, gak bercanda. Kadang-kadang seharusnya kasih tahu, sholat itu ibadah utama Pak, ya. Yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah mengenai sholat. Jangan sia-siakan sholat wajib Pak. Bapak udah capek-capek datang dari rumah ke masjid itu, kecepak-cepak banjir segala ya. Saya ke masjid bercanda menjelang sholat tuh, ya, ngobrol sana sini. Itu momen untuk menghadap Allah Subhanahu dan berdoa. Ya. Kan saya sering sampaikan, bainal azaini mustajabah. Di antara 2 azan itu momen yang paling mustajabah. Apa memang kita udah cukup Pak urusan-urusan dunia? Belum, ya. Belum cukup urusan dunia, masih banyak yang kurang. Bukan hanya harta, ya, ilmu, keluarga,
kehidupan sosial, masih banyak yang kurang, apalagi ibadah. Ya. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk antara dua azan itu angkat tangan, ya Rob, karuniakanlah rezeki yang barokah, karuniakanlah keturunan yang barokah, ya Rob. Minta pada Allah, ngadap. Itu momen terbaik, Pak. Rasul bilang apa? Inna ahadakum idza amala amilan ya ayutqinahu. Jika seorang melaksanakan ibadah nih, hendaknya sungguh-sungguh. Ya. Kembali ke surat apa tuh Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina, apabila dan tarakan yang beribadah yang sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, maka akan tunjukkan jalan berikutnya, ibadah berikutnya. Faiza farogta fansoh. Apabila selesai satu urusan berikutnya. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh nih Pak, Allah kan maha tahu kita beneran sungguh-sungguh sholat ini, kita beneran pengen ibadah baik-baik nggak ke masjid ini. Allah maha tahu. Jangan pura-pura khusyuk, ya datang nunduk jalan, ya bukan. Tapi dia sungguh-sungguh dalam hati, tekad semua ibadah pada Allah. Apa kemudian Allah janjinya? Lanahdiyannahum subulana. Allah pasti lanya lam taukid. Pasti akan aku tunjukkan jalan berikutnya. Orang nih Pak bisnis katanya. Bapak bisnis bala-bala 2003 ya, bala-bala jual goreng sapi. Tapi Bapak Ibu sungguh-sungguh nih jual bala-bala ini gorengnya karena Allah, karena ridha Allah. Akan Allah tunjukkan jalan berikutnya apa? Jualan berikutnya naikkan, tambahkan pisang goreng, naikkan lagi gehu, naikkan lagi Indomie rebus, naikkan lagi bubur kacang hijau, naikkan lagi bubur ayam, naikkan lagi nasi padang. Gitu Pak. Kalau kita sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Begitu ibadah. Bapak Ibu ibadah sungguh-sungguh, salat di sungguh-sungguh, saum sungguh-sungguh, zakat sungguh-sungguh. Allah tunjukkan bagaimana cara menyempurnakan ibadah kita dengan pergi umroh. Allah tambah rezeki Pak. Allah tambah rezeki bisa berangkat umroh. Umroh sungguh-sungguh. Allah tunjukkan jalan. Bapak Ibu bisa pergi haji furoda tuh, yang paling mahal. Ya, wah mahal. Enggak, bagi Allah mudah Pak. Kan tadi saya bilang, kalau manikun fayakun jadi. Orang nggak punya duit, tapi Allah pastikan kamu berangkat haji furoda. Kenapa? Karena sejak awal kita step by stepnya itu sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Lah itu Allah tutup Pak ayat tadi tuh, wa innallaha lama'al muhsinin. Tutup ayat surat Al-Ankabut itu 69 Allah tutup, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu beserta orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Siapa orang muhsin itu? Yang sungguh-sungguh ibadahnya, enggak main-main tadi, enggak bercanda. Ya. Pak, kebiasaan orang bercanda itu ada problem psikologi di rumah, Pak. Saya belajar psikologi, saya belajar filsafat. Orang yang bercanda di tempat ibadah, dia punya hambatan psikologi di rumahnya. Apa misalnya? Kurang penghormatan kepada dianya dari keluarga, apakah istrinya, anaknya, adiknya, kakaknya, nggak ada yang memberikan penghormatan kepada dia, sehingga dia di tempat luar dia ingin cari perhatian. Paham Pak Buya? Ini ilmu psikologi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang ngobrol cerita, kan kalau orang cerita nih Pak, cerita tentang keluarga rumah tangga, kan kita tahu kemana arahnya kan, ya. Kemana arah pembicara nih? Si orang tuh bisa ditebak. Oh, pasti problem nih keluarganya, gitu. Kan kata Nabi, diam itu emas. Kalau banyak ngomong itu perak. Kalau diam justru bagus. Kita banyak ngomong, semakin dibongkar tuh urusan rumah tangga kita oleh diri kita sendiri. Paham ya? Jadi kalau orang banyak ngobrol nih, saya tidak melarang ngobrol, enggak sama sekali. Tapi coba kalau setelah sholat ba'diyah tuh angkat tangan, munajat kepada
Udahlah salaman, selesailah. Salaman itu pas sunnah itu satu orang aja cukup. Ya. Kalau ada majlis nih ya, majlis nih, Bapak cukup assalamualaikum. Dah satu orang. Itu semua. Nabi yang ngomong, nggak perlu Bapak harus semua salaman. Boleh, tidak dilarang. Tapi Nabi bilang cukup satu orang aja. Ucapkan salam, assalamualaikum, mewakili semua. Begitu kita menjawab, nih satu gedung ini nggak harus menjawab semua salam. Cukup satu orang aja, waalaikumsalam. Dah, itu mewakili semua dan kita dapat pahala semua. Ya, nggak perlu Bapak dari ujung ke ujung disalamin. Boleh, tidak apa-apa, boleh, tidak dilarang. Tapi Nabi mengajarkan cukup satu orang aja sebagai perwakilan. Begitu menjawabnya, ya, tiap hari salaman lagi, habis salaman, ya, kebanyakan salaman. Nah, ya, ini ilmu ya. Kembali. Jadi coba kita sungguh-sungguh. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh, Allah sebut dia orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, Pak. Begitu ibadah yang lain. Bapak misalnya pulang ke kampung, ya, halal bihalal. Yakinkan keberangkatan saya menemui orang tua di kampung nih atau ziarah, Allah lihat kita. Itu namanya muhsin. Ketika Bapak cari uang kasab dia di kantor, di pasar, di kebun, atau jualan, atau punya pabrik tuh, yakinkan bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah melihat saya. Oleh karena itu saya nggak berani ya berbuat curang. Orang yang ihsan, orang muslim di antara apa? Dia tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Kan Allah menyaksikan kita. Tidak berani tanda tangan faktur kosong, kwitansi kosong. Tidak berani tanda tangan proyek-proyek fiktif. Gak berani dia. Tidak berani tuh gandeng cewek di tempat lain. Saya kadang-kadang ngeri banget anak-anak pacaran sekarang nih ya. Maaf ya. Maaf, nauzubillah. Beda dengan zaman kita dulu waktu kecil ya, waktu remaja beda. Sekarang mah mereka pacaran tuh apa kayak apa? Duit tuh beteng sebeh, calana basah, kabogoreuna. Itu artis banyak pas gitu. Kenapa kita mesti meniru mereka? Tiru sahabat Nabi dan baik yang laki-laki maupun perempuan tuh. Mereka jaga tuh Pak. Taruh boleh, bagus itu ya. Setidaknya kalau kita sudah kelewat masa puber itu, ada yang puber lagi di sini Pak? Bapak Ibu ada yang puber lagi? Pantang. Udahlah itu selesai ya. Tapi kita kasih niat buat anak cucu kita. Jangan sampai tadi itu ya duit ya beteng sebe, celana basah, jangan. Dah selesai ya. Beri nasihat mereka agar kita apa? Sama-sama masuk surga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu bagi kita yang kita berikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekkannya. Bila bisa berirak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.